Kan ada batas waktu sampai tanggal 25. Apa bisa tercapai itu, Bang Haji? Insya Allah bisa tercapai karena jenis Pembangunan Kelurahan Curug udah berapa persen nih, Bang Haji, sebagai LPM Kelurahan Curug? pembangunan di Kelurahan Curug itu sudah mencapai 90% dari apa yang kita rencanakan di Musrembang. Dalam arti usulan masyarakat yang kita bukukan sampai sekarang ini sudah terrealisasi 90%. Yang 10%-nya lagi itu pun sudah dilaksanakan pengukuran ulang. Dalam hal ini kita sebagai LPM sudah menandatangani berita acara pengukuran ulang, hanya tinggal menunggu beberapa hari ke depan pelaksanaannya. Insya Allah itu 100%. 90% itu yang sudah selesai dilaksanakan, yang 10% itu yang akan dilaksanakan. Tapi kembali lagi saya katakan sudah ditandatangani berita acara pengukuran ulang. Kan ada batas waktu sampai tanggal 25. Apa bisa tercapai itu, Bang Haji? Insya Allah bisa tercapai karena jenis pekerjaan itu hanya pengaspalan hot mix. Dan dengan panjangnya jalan atau luasnya jalan itu paling memakan waktu sekitar 1-2 hari. Nah itu jadi tidak memakan waktu sampai 3-4 hari. Pun kalaupun misalkan memakan waktu 5 hari pun tidak mungkin lah ya. Tapi yang jelas itu antara 1-2 hari. Insya Allah sampai tanggal sekian itu bisa dikerjakan. Dan kontraktor sendiri juga sudah mempunyai perhitungan tentang batas waktu kerjanya gitu. Sudah atur, yakin saya. Apa aja sih, Bang Haji, yang udah terrealisasi yang usulan LPM? Usulan LPM itu yang terrealisasi itu adalah terutama jalan lingkungan. Nah itu jalan-jalan itu alhamdulillah ya yang kita usulkan itu tuntas. Dari semua tuntas. Ini contohnya, Bang Haji. Ini berapa meter, Bang Haji? Ini kurang lebih 500 meter. Oh, 500. Panjangnya 500 meter. Bukan volume ya, tapi panjang jalan ini 500 meter. Ini usulan kita kepada dinas. Bang Haji, tahapan-tahapan LPM sebelum ini terjadi pembangunan apa sih, Bang Haji, yang harus dikerjakan? Yang pertama itu usulan dari masyarakat ya, disampaikan kepada RT, RW itu dalam istilah pramusrembang tingkat RW. Kemudian disampaikan kepada LPM, nanti kita dibawa ke musrembang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota usulan tersebut. Apabila nanti sudah selesai acara musrembang, sudah dibawa ke musrembang sampai ke tingkat kota, nah, kemudian dinas itu nanti menerima usulan kita. Kemudian yang layak itu untuk diterima usulan, maka pihak dinas memerintahkan untuk melaksanakan studi kelayakan SID. Nah, bersama orang dinas terkait kita turun ke lapangan mengecek apakah layak untuk dibangun atau tidak. Apabila memang layak, nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan, gambar perencanaan. Untuk dikerjakan perencanaan, gambar perencanaan ya, bersama konsultan perencana, LPM turun lagi ke lapangan sambil digambar oleh konsultan perencana. Nah itu yang agak sedikit memakan waktu dan tenaga juga ya. Gitu. Kemudian setelah gambar perencanaan selesai, itu yang disebut DED. Itu DED. Nah nanti tahap ketiganya yaitu ukur ulang. Itu udah persiapan untuk pelaksanaan. Kalau sudah ukur ulang, di sana itu hadir LPM, konsultan pengawas, kontraktor, dan monitoring dinas. Itu ada 4, semua hadir karena akan dilaksanakan pelaksanaan, sudah memulai persiapan untuk pelaksanaan. Kemudian apabila sudah digelar, pelaksanaan sedang berjalan, ya LPM monitoring, mengawasi lah pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur tersebut. Bang Haji, kalau DED itu biasanya berapa lama, Bang Haji? Makan waktu berapa lama nih? Tergantung banyaknya titik, Mas. Kalau misalkan ada satu titik ya tergantung luasnya ya, bisa beberapa hari ya. Kalau 20 titik itu tergantung juga, bisa sampai 2-3 hari kalau 20 titik. Tergantung panjang atau pendeknya atau luasnya gitu. Itu sampai malam berarti, Bang Haji, kadang-kadang? Bisa, kadang-kadang sore. Kalau DED itu biasanya sampai sore ya. Kalau DED itu. Tapi kalau ukur ulang itu atau SID ya sesuai kebutuhan lah. Bisa malam juga, sampai malam bisa. Yang penting masih layak lah untuk dilihat. Tapi biasanya kalau DED itu kita tidak sampai malam karena harus akurat lah. Kalau siang itu kan lebih akurat. Oh, itu lumayan melelahkan juga kinerja LPM ini, Bang Haji ya? Udah tugas lah seperti itu ya kan. Yang penting dari mulai kita membawa usulan
masyarakat ini ke tingkat musrembang kelurahan sampai ke tingkat kota sampai pelaksanaan, hari pelaksanaan, ya itulah kepuasan kita lah sebagai LPM, berarti terrealisasi gitu. Oh, ini berarti puas ya Bang Haji, pembangunan panjang ya. 350 meter ya. Kebetulan yang untuk tahun 2021 ini untuk jalan lingkungan yang diusulkan masyarakat terus diteruskan kepada LPM, dan LPM meneruskan langsung kepada dinas terkait, itu rata-rata panjangnya itu Mas di atas 200, 350 meter, ada yang 500 meter, yang jelas di atas 200 meter panjangnya, untuk jalan. Kalau saluran sendiri yang diterrealisasi di tahun ini, LPM sempat mengusulkan kepada dinas terkait itu hanya ada satu titik, itu pun tidak begitu panjang ya, tadi kita lihat sekitar 40 meter ya, 40 meter atau 50 meter. Diucapkan pertama itu terima kasih kepada pemerintah Kota Depok dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Muhammad Idris. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah merealisasikan pembangunan sekaligus memperhatikan pembangunan di wilayah kami, yaitu di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Yang kedua juga kami sampaikan kepada Dinas PUPR dalam hal ini juga yang dipimpin oleh Ibu Citra, kemudian Dinas Rumkin yang sama-sama telah merealisasikan, kedua dinas tersebutlah yang telah merealisasikan pembangunan di lingkungan Kelurahan Curug melalui dinas tersebut. Ini pejabat yang Bang Haji ini mudah nggak sih Bang Haji kalau dihubungi sama Bang ini tentang pembangunan ini? Ya alhamdulillah mudah sih, baik by phone maupun kita soan. Meskipun tidak semua kepala dinas yang sudah kita soan, tapi menurut by phone atau WA itu mudah respon kok. Respon. Terima kasih kepada anggota legislatif Dapil Cimanggis yang telah bisa merealisasikan pembangunan ini. Jadi aspirasi masyarakat ini dibawa oleh anggota dewan dan bisa direalisasikan. Itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anggota legislatif Dapil Cimanggis. Ada 6 orang ya, dari mulai Bu Sri Utami, Pak Ade Supriyatna, Bapak Edi Sitorus, kemudian Ibu Indah, Bu Wiwin, Ibu Yeti, ya ada 6 ya. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa merealisasikan lagi apa yang diusulkan oleh masyarakat. Itu aja harapan saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Iya Bang Haji, makasih banyak Bang Haji.